Tetapan hasil kali kelarutan atau KSP. Dalam larutan jenuh, semua zat terlarut yang berwujud padat juga masih akan terus melarut. Namun secara bersamaan juga ada zat terlarut yang telah terlarut berubah kembali menjadi padat dengan laju yang sama. Dengan kata lain, dalam larutan jenuh terdapat kesetimbangan dinamis zat terlarut yang padat dengan yang larut. Sebagai contoh, pada larutan jenuh BaSO4 terdapat kesetimbangan antara proses perlarutan padatan BaSO4 sehingga terdisosiasi menjadi ion-ion Ba2+ dan SO4 2-. Dengan proses pengendapan BaSO4 dari interaksi elektrostatik tarik-menarik ion Ba2+ dengan ion SO4 2-. BaSO4 atau S sama dengan Ba2 Aq tambah SO4 2- Aq. Tetapan kesetimbangan kelarutan padatan ionik dengan ion-ionnya yang terlarut disebut tetapan hasil kelarutan solubility produk konstan KSP atau KSP. Tetapan hasil kali kelarutan untuk BaSO4 yaitu KSP sama dengan Ba2+ SO4 2-. Secara umum, persamaan KSP untuk senyawa ionik AXBY adalah AXBY atau S sama dengan XAM plus Aq tambah YBN min Aq. KSP sama dengan AM plus kali BN min Y. Nilai KSP hanya tergantung pada temperatur, sama seperti ketetapan kesetimbangan lainnya. Tabel berikut menunjukkan nilai KSP dari beberapa senyawa ionik pada 25 derajat Celcius. Senyawa-senyawa ionik yang mudah larut seperti NaCl dan KNO3 memiliki nilai KSP yang sangat besar, namun tidak akurat sehingga tidak terdaftar. Rendahnya akurasi disebabkan oleh tingginya konsentrasi ion-ion pada larutan jenuhnya, sehingga larutan menjadi tidak ideal. Zat terlarut aluminium hidroksida. Reaksi kesetimbangan kelarutan Al (OH) 3 S sama dengan Al3+ Aq tambah 3OH min. KSP-nya 1,3 kali 10 pangkat min 33. Hubungan kelarutan dan tetapan hasil kelarutan. Kelarutan dari suatu zat dapat berubah bergantung pada beberapa faktor. Misalnya kelarutan dari senyawa hidroksida seperti MgOH2 bergantung pada pH larutan. Kelarutan zat juga dipengaruhi oleh konsentrasi ion-ion lain dalam larutan, khususnya ion-ion senama. Dan kata lain, nilai kelarutan dari suatu zat terlarut akan berubah jika spesies lain dalam larutan berubah. Hal ini berbeda dengan KSP. Nilai KSP dari suatu zat terlarut selalu tetap pada setiap temperatur spesifik. Untuk memahami hubungan S dan KSP, perhatikan kesetimbangan kelarutan dalam kelarutan jenuh Ag2CO3 berikut. Ag2CO3 sama dengan 2Ag plus tambah CO3 2-. Konsentrasi ion Ag plus dan ion CO3 2- dalam larutan jenuh pada saat setimbang dapat dikaitkan dengan kelarutan Ag2CO3 sesuai dengan stoikiometri perbandingan koefisien reaksi. Jika kelarutan Ag2CO3 dinyatakan dengan S, maka konsentrasi ion Ag+ sama dengan 2S dan
konsentrasi ion CO32- sama dengan S. Ag2CO3 atau S sama dengan 2Ag plus tambah CO32-. Mula-mula 0, 0. Reaksi min 5 tambah 2S tambah 5 setimbang 2S sama S. Dengan demikian, hubungan S dan KSP Ag2CO3 dapat dinyatakan sebagai berikut. KSP sama dengan Ag plus pangkat 2 CO 2/3- sama dengan 2S pangkat 2 sama dengan 4S pangkat 3. Hitunglah kelarutan Cu/OH2 dalam satuan G/L. Jika diketahui KSP Cu/OH2 sama dengan 2,2 kali 10 pangkat min 20. Pembahasan. KSP Cu/OH2 sama dengan Cu2 tambah dan OH min tambah SCuOH2 sama dengan kelarutan CuOH2. CuOH2 S sama dengan Cu2 plus Aq tambah 2OH min Aq. Mula-mulanya 0, 0. Reaksi min 5 tambah 5 tambah 2S setimbang 5 2S S. KSP CuOH2 sama dengan Cu2 plus OH min 2 2,2 kali 10 pangkat min 20 sama dengan S per 2S pangkat 2 sama dengan 4S pangkat 3. S pangkat 3 sama dengan 2,2 kali 10 pangkat min 20 per 4 sama dengan 5,5 kali 10 pangkat min 21. S sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 7 mol per L. Kelarutan CuOH2 sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 7 mol CuOH2 per 1 L larutan dikali 97,57 gram CuOH2 per
mol CuOH2. Ini habis dicoret sama yang di sini. Hasilnya sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5 gram per L. Kedua, hitunglah kelarutan molar PbL2 dalam larutan Kl 0,1 ksp PbL2 sama dengan 7,1 kali 10 kurang 9. Dalam larutan Kl akan terdisosiasi menjadi ion K+ dan ion I-. Pada larutan Kl 0,1 m, I sama dengan 0,1 m. Asumsikan S adalah jumlah mol PbL2 yang larut menghasilkan 1 L larutan jenuh, sehingga terdapat tambahan S mol Pb2 plus per L dan 2S mol I- per L. Jadi PbL2S sama dengan Pb2 plus Aq tambah 2I min Aq. Pbi 2 per S sama dengan Pb2 plus Aq tambah 2I min Aq. Mula-mula 0,1. Reaksinya min S tambah 2S KSP PBI sama dengan PB2 plus I min pangkat 2. 7,1 kali 10 pangkat min 9 sama dengan S 0,1 tambah 2S pangkat 2. Oleh karena dapat diduga bahwa S 0,1, maka dapat diasumsikan (0,1 tambah 2S sama dengan 0,1. S 0,1 pangkat 2 sama dengan 7,1 kali 10 min 9. S sama dengan 7,1 kali 10 pangkat min 9 per 0,1 pangkat 2 sama dengan 7,1 kali 10 pangkat min 9 pangkat min 7. Jadi kelarutan molar PbI2 dalam larutan Kl 0,1 m adalah 7,1 kali 10 mol per L kali 10 pangkat min 7 per L mol per L. Contoh soal. Diketahui kelarutan AgCl pada 25 derajat Celcius adalah 1,435 mg per liter. Berapa hasil kelarutan AgCl
AR AG sama dengan 108, ARCL sama dengan 35,5. Jadi rumus hasil kali kelarutan akan terurai menjadi AgCl sama dengan Ag plus Cl minus. Jadi Ksp sama dengan koefisien masing-masing ion Ag plus dan ion Cl minus. Ksp sama dengan Ag plus Cl minus. Dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Di sini koefisiennya sama-sama 1. Nah, kita belum tahu molaritas dari Ag plus dan Cl minus. Dan ini yang harus kita cari terlebih dahulu. Dari 1,435 mg per liter molaritas itu rumusnya N per V, mol dibagi dengan volume. Dalam kondisi ini diketahui adalah massa 1,435 Dalam kondisi ini diketahuinya adalah massa 1,435 mg per L diubah massa itu menjadi mol sama dengan M per mr dibagi volume sama dengan 1,435 mg dikali 10⁻³ gram dibagi dengan mr dari AgL dan ml dari AgCl, yaitu 108 tambah 35,5 gram per mol dibagi volumenya 1, karena di sini volumenya per liter, jadi di sini 1 liter langsung. Di sini masanya juga dalam mg, kita harus ubah ke gram. Nih, masanya dari mg kita harus ubah ke gram. Jadi di sini masanya ditulis 1,435 gram dikali 10⁻³ gram. Dan hasil dari perjumlahan ini yaitu 10⁻⁵ m. Angka ini akan dimasukkan ke dalam Ksp sehingga Ksp dari AgCl dapat kita hitung. Masukkan di sini. Ksp sama dengan 10⁻⁵, karena di sini koefisiennya sama, jadi kita tulis sama. Jika di sini 10⁻⁵, berarti di sini juga 10⁻⁵ dikali 10⁻⁵. Hasilnya 10⁻⁻. Ini adalah Ksp dari AgCl.
Ini adalah soal selanjutnya. Sebanyak 156 mg Ag2SO4 dilarutkan dalam 500 ml larutan. Jika AR/Ag sama dengan 108, S sama dengan 32, O sama dengan 16, tentukan KSP Ag2SO4. Nah, kita cari dulu mol. Mol dari Ag2SO4 sama dengan adalah massa dibagi dengan mR. Massanya harus dirubah menjadi gram. Karena massanya di sini 156 mg. Jadi 156 dikali 10 pangkat min 3 per, lalu dibagi dengan mR-nya. mR-nya ada 2 dikali 108 ditambah dengan 32 tambah 4 kali 16 karena O-nya 16. Diperoleh di sini adalah molnya 5 dikali 10 pangkat min 4. Molnya 5 dikali 10 pangkat min 4 mol. Dan volumenya di sini 500 ml, berarti harus diubah menjadi volumenya. Diubah menjadi liter. Diubah menjadi liter. Dengan demikian kita peroleh molaritasnya adalah mol per volume. Molaritas sama dengan mol per volume, sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 dibagi dengan 0,5 karena di sini mililiter diubah menjadi liter, jadinya 0,5, sehingga diperoleh hasil 10 pangkat minus 3 molaritas. Di sini kita harus tulis penguraiannya. Ag2SO4 menjadi ion Ag2SO4 menjadi 2Ag plus SO4 2-. Ag ada 2 di sini, makanya di sini tulis Ag ada 2 di sini, makanya di sini ditulis 2. Nah, SO4-nya 1, jadi di sini tetap 1. Kalau di sini 10 pangkat minus 3 menjadi menjadi 2 dikali 10 pangkat minus 3, SO4 tetap 10 pangkat minus 3. 10 pangkat minus 3 2 kali 10 pangkat minus 3. Di sini SO4-nya tetap jadi 10 pangkat minus 3. Ag plus KSP-nya adalah konsentrasi ion-ion dipangkat dengan koefisien. Di sini koefisiennya Ag2 plus Ag2, makanya harus dipangkat 2. Nah, sementara SO4 dia tetap karena pangkatnya 1. Jadi Ag plus 2 kali 10 pangkat minus 3 lalu dikuadratkan, baru dikali dengan 10 pangkat minus 3 sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 9. Inilah hasilnya.